Dione melihat ekspresi putranya yang dipenuhi keterkejutan dan rasa bersalah. Ia menghela napas dan melanjutkan. Kalau kau bukan seorang pria kaya, jika kau hanyalah seorang pemuda biasa yang berjalan di pinggir jalan, Soraya mungkin akan menganggapmu tampan, tapi dia tidak akan peduli padamu. Aku tahu kau telah memanjakannya selama bertahun-tahun, tapi percayalah, dia lebih tahu apa yang dia inginkan daripada dirimu. Trevin mengepalkan tangannya, suaranya bergetar karena emosi. Ibu, kenapa kau tidak pernah memberitahuku semua ini sebelumnya? Dia merasa amarah dan penyesalan bercampur menjadi satu. Jika dia tahu lebih awal, akankah segalanya berbeda? Akankah dia memperlakukan Kalila dengan lebih baik? Akankah mereka tidak berada dalam situasi seperti sekarang? Dione menghela napas lagi. Kau selalu keras kepala. Kalau aku memberitahumu saat itu, aku takut kau akan mengambil keputusan gegabah yang mungkin akan kau sesali seumur hidup. Aku tidak peduli apakah istrimu cantik atau tidak, yang terpenting adalah dia tulus mencintaimu. Itu saja yang aku harapkan untukmu. Aku memilih Kalila bukan tanpa alasan. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar tulus padamu, lanjut Dione. Trevin mengepalkan tangannya semakin erat. Ternyata Soraya telah berencana menjebaknya sejak awal. Jika bukan karena ibunya, mungkin dia sudah menikah dengan Soraya dan kehilangan Kalila sejak lama. Dione berdiri lalu meninggalkan Trevin untuk merenungkan semua yang baru saja diungkapkan kepadanya. Trevin duduk sendirian di taman, pikirannya berkecamuk. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kebenaran terbuka. Soraya telah merusak citra dirinya sendiri. Wanita yang dulu dia pikir sebagai gadis baik ternyata penuh dengan tipu daya. Saat makan malam, Trevin makan dengan santai, seolah-olah hatinya telah bulat dengan keputusannya. Setelah itu dia pergi keluar tanpa banyak bicara. Neil tidak bertanya kemana dia pergi, sementara Dione tetap sibuk dengan urusannya. Trevin pergi ke rumah yang dulu dia belikan untuk Soraya. Dia tidak menghubunginya akhir-akhir ini, dan ketika dia tiba, Soraya tampak lesu. Trevin, akhirnya kau datang. Aku pikir kau tidak akan pernah menemuiku lagi. Soraya menangis, suaranya penuh kepedihan. Dulu wajahnya yang berlinang air mata mungkin bisa menggugah simpati Trevin. Tapi sekarang hatinya sudah membeku. 7 tahun lalu kaulah yang membiusku bukan? Trevin bertanya dengan suara dingin, matanya menatap tajam menusuk lurus ke arah Soraya. Tidak, itu Kalila. Soraya buru-buru menyangkal karena panik. Dia tidak cukup bodoh untuk mengakui kebenaran. Jika Trevin mengetahui segalanya, dia pasti akan membencinya. Trevin, kenapa kau tidak percaya padaku? Aku bukan orang yang membiusmu. Jika itu aku, mengapa Kalila yang ada di kamarmu bukan aku? Soraya meratap, memegang lengan Trevin seolah-olah tak sanggup menanggung tuduhan kejam itu. Dulu jika Soraya menangis seperti ini, Trevin pasti akan merasa kasihan dan berusaha menghiburnya. Dia selalu memberikan kelembutan kepadanya. Tapi kini dia hanya merasa muak. Dengan kasar Trevin menepis tangan Soraya. Cukup. Hentikan sandiwara menjijikkan ini. Soraya membeku, terkejut dengan sikapnya yang begitu dingin. Aku dulu mengira bahwa ibuku dan Kalila terlalu keras padamu, bahwa mereka tidak bisa melihat kebaikan dalam dirimu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu, merawatmu. Setidaknya, kupikir kau akan memiliki ketulusan untukku. Tapi aku salah. Trevin menarik napas dalam-dalam. Kalau saja ibuku tidak tahu tentang rencana kotormu, kau yang akan ada di kamarku malam itu bukan Kalila. Wajah Soraya seketika pucat. Trevin melihat ekspresi terkejutnya dan menambahkan, apa kau pikir tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan selama ini? Soraya panik lalu mencoba mencari alasan. Trevin, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Dia kembali memohon, meraih tangan Trevin dengan cemas. Trevin melepaskan diri dengan kasar. Matanya penuh ketidakpedulian, sikapnya sedingin es. Dengar baik-baik, katanya, suaranya tegas. Ayahmu memang telah menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan dirinya. Karena itu, aku akan menepati janjiku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, selama masih dalam batas kemampuanku. Tapi setelah itu, kau harus pergi ke luar negeri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nada suara Trevin mungkin tidak keras, tetapi bagi Soraya, itu seperti palu godam yang menghancurkan harapannya. Hatinya berteriak, apakah ini semua salahku? Aku juga selalu ada di sisinya.
Lalu kenapa dia hanya bisa melihat Kalila? Trevin, bukankah aku selalu di sampingmu selama ini? Kenapa kau hanya bisa melihat Kalila? Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Tanya Soraya, suaranya penuh kepedihan. Trevin menatapnya dengan acuh tak acuh. Kamu adalah kamu, dan Kalila adalah Kalila. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Setelah mengatakan itu, Trevin berbalik dan pergi. Soraya hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, tangisannya pecah memenuhi ruangan yang kini terasa sunyi dan dingin. Dia tahu hubungannya dengan Trevin telah benar-benar hancur. Tidak ada lagi pengampunan. Soraya jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Trevin bukan pria yang suka bercanda. Jika dia berkata ingin mengusirnya, maka dia benar-benar akan melakukannya. Meskipun berat, Soraya sadar bahwa dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah Trevin untuk pergi ke luar negeri. Sementara itu, Trevin mengunjungi Kalila setiap hari. Meskipun ia tahu Kalila akan terus mengabaikannya, ia tetap bertahan. Selama masa itu, kondisi Kalila membaik. Tubuhnya lebih sehat, dan meskipun ia masih dingin terhadapnya, ia tidak lagi diam seperti sebelumnya. Bibi Greta hanya bisa mengamati mereka dalam keheningan yang canggung, sesekali membantu Trevin berbicara, tapi Kalila tetap bungkam. Ia juga masih menolak untuk kembali ke villa bersamanya. Dione yang menyadari bahwa Kalila mulai pulih, berharap hatinya juga akan mencair. Kalila, aku ingin menyiapkan kamar bayi di sana. Kamu bisa ikut dan melihat apakah ada sesuatu yang kamu suka, ajak Dione sambil menggenggam tangan Kalila dan menunjukkan beberapa foto perlengkapan bayi di ponselnya. Kalila menggeleng pelan dan berkata dengan suara nyaris berbisik, tidak perlu. Aku berencana pergi setelah kondisiku membaik. Dione tertegun. Ia menatap Kalila yang tampak serius, lalu mengalihkan pembicaraan. Hari ini ulang tahunmu. Aku harus ke dapur dan mengingatkan Bibi Greta agar membuat mie. Dione bangkit dan pergi meninggalkan Kalila yang termenung. Ia tahu bahwa Dione masih berharap ia dan Trevin bisa memperbaiki hubungan mereka. Jika Dione tidak mengingatkannya, Kalila mungkin sudah lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Namun ulang tahun kali ini tak ada arti baginya. Kalila berbaring di tempat tidur, menatap gelang di pergelangan tangannya dengan senyum tipis. Ia enggan berpisah, tapi di saat yang sama ia juga sudah siap. Tiba-tiba ketukan terdengar di pintu. Kalila tidak bergerak, ia tahu siapa yang datang. Selamat ulang tahun, suara Trevin terdengar lembut dengan senyum samar di matanya. Kalila menjawab datar, terima kasih. Kalila tidak menyukai sikap Trevin yang seolah berusaha menyenangkannya dengan hati-hati, seakan takut membuatnya kecewa. Itu membuatnya merasa tak nyaman. Dulu ia lebih menyukai Trevin yang keras kepala dan tak peduli. Ini hadiah untukmu, kata Trevin sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Kalila menerimanya, membukanya, dan melihat sekilas. Itu sebuah gelang baru, mirip dengan kalung yang pernah diberikan Trevin sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Trevin. Bagus, jawab Kalila singkat, lalu menutup kotak itu tanpa ekspresi. Trevin terdiam sejenak sebelum berkata, apakah kamu ingin turun makan sebelum tidur? Kalila menggeleng. Trevin melangkah mendekat ingin menyentuhnya tapi ia ragu. Setelah beberapa saat, ia dengan hati-hati menggenggam tangan Kalila. Yang mengejutkannya, Kalila tidak menepisnya. Trevin menghela napas lega. Kalila, ayo pulang. Sekarang saatnya menyiapkan kamar bayi, bujuknya. Kalila tetap diam, menundukkan kepala. Jemarinya sedikit gemetar sebelum akhirnya ia menepis tangan Trevin. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Tanya Trevin lirih. Kalila menarik napas dalam-dalam, menatapnya, dan berkata, selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya kamu merayakan ulang tahunku. Trevin mengepalkan tangannya, tak tahu harus berkata apa. Trevin, ayo kita jalan-jalan. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ujar Kalila tiba-tiba. Trevin mengerutkan kening. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini. Entah kenapa instingnya berkata bahwa ia tidak seharusnya pergi. Ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang tak ingin ia dengar. Kalila tersenyum tipis. Cuacanya bagus. Ayo jalan-jalan sebentar. Dione yang melihat mereka berjalan keluar bersama merasa senang. Dengan wajah berseri ia berkata pada Bibi Greta, akhirnya ada pertanda baik. Semoga mereka segera berdamai, dan aku bisa menggendong cucuku dalam beberapa bulan lagi. Di luar, udara terasa sejuk meski sedikit berkabut. Namun Trevin tidak bisa menikmati suasana itu.
Semakin Kalila diam semakin ia merasa takut. Rasanya seperti seorang tahanan yang menunggu hukuman, tanpa daya menunggu keputusan terakhir. Trevin, kata Kalila pelan, kalau aku bilang aku tidak mendorong Soraya hari itu, apakah kamu akan percaya? Trevin menoleh padanya, lalu berkata tanpa ragu, aku percaya padamu. Kalila tertawa pelan. Kepercayaan itu mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan. Trevin menatapnya penuh harap. Kalila, mari kita lupakan masa lalu dan mulai dari awal lagi. Kalila menggeleng. Dengan suara lembut ia berkata, Trevin, kita sama-sama tahu bahwa ada hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Aku memaafkanmu. Aku tidak menyesal bertemu denganmu. Aku benar-benar bahagia. Trevin merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin mendengar lebih jauh. Kalila berhenti melangkah, lalu menatapnya dalam-dalam. Tapi keengganan kita untuk berpisah hanya membuat semuanya semakin sulit. Aku lelah. Aku merasa tercekik dalam hubungan ini. Lupakan saja. Trevin menatapnya kosong. Jadi, kau masih menyalahkanku. Ya, jawab Kalila tanpa ragu. Aku tidak bisa memaafkanmu. Trevin mencari keengganan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menusuk hati. Kalila menghela napas lalu berkata lirih, Trevin, lepaskan aku. Setelah bayi ini lahir, aku akan memberikannya padamu. Tidak mungkin, teriak Trevin. Suasana menjadi tegang, ekspresinya mengeras. Kecuali aku mati. Kalila terkejut. Dalam kondisinya yang sekarang, ia tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Ia memejamkan mata sejenak lalu mundur 2 langkah. Saat ia membuka matanya kembali, keraguan yang sempat ada telah menghilang. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, kata Kalila tajam. Kau membuatku jijik. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Trevin. Perdebatan mereka berakhir dengan jalan buntu. Tak ada yang mau mengalah. Kalila kembali ke kamarnya dengan lesu. Dione yang melihatnya kembali sendirian merasa terkejut. Ia mengira ada perkembangan baik antara mereka. Tapi Kalila tampak muram dan langsung masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Dione benar-benar khawatir. Ia naik ke atas untuk melihat keadaan Kalila. Di dalam kamar, Kalila membelai perutnya dengan pandangan kosong. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Saat mendengar seseorang mendekat, ia menghapus kesedihannya dan tersenyum tipis. Ada apa? Tanyanya lembut. Bagaimana pembicaraanmu dengan Trevin? Tanya Dione. Kalila terdiam. Dione duduk di samping tempat tidur, mengusap kepala Kalila lalu menghela napas. Secara logika, aku seharusnya tidak ikut campur dalam keputusanmu, tapi kau jelas masih mencintai Trevin. Kenapa tidak memberinya kesempatan? Ada apa sebenarnya? Kadang-kadang, perpisahan bukan berarti tidak ada perasaan, jawab Kalila lirih. Aku sudah memutuskan Bibi. Maafkan aku. Dione menatapnya dalam-dalam. Kau tidak mau memaafkannya, tapi kami memaafkanmu. Nada suaranya penuh ketulusan dan kekhawatiran. Kalila memang ingin pergi, tetapi Trevin menolaknya mentah-mentah. Memikirkan untuk pergi adalah satu hal, tetapi benar-benar melakukannya adalah hal lain. Melihat Kalila yang sudah bulat tekad, Dione sadar bahwa tak ada lagi yang bisa dikatakan. Ini adalah urusan antara Kalila dan Trevin. Ia pun bangkit dan keluar dari kamar dengan ekspresi muram. Kalila berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tidak berani mengambil risiko. Jika memang ia ditakdirkan pergi lebih dulu, ia hanya berharap Trevin bisa menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang dicintainya. Meskipun caranya tidak seperti yang ia inginkan, namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Sementara itu, di rumah keluarga Hun, Trevin berdiri di depan jendela besar yang menghadap keluar. Pikirannya melayang, mengingat kembali saat pertama kali Kalila datang ke rumah keluarga Hun. Saat itu ia tidak terlalu menyukainya. Gadis kecil itu menarik perhatiannya, tapi hanya sebatas itu. Ia menganggap Kalila sebagai seseorang yang menyenangkan untuk digoda, terutama karena ia selalu berpura-pura kuat meskipun air matanya mudah jatuh. Trevin mengira menggoda Kalila hanyalah permainan. Tapi tanpa sadar, permainan itu berubah menjadi perasaan yang sesungguhnya. Yang lucu adalah, ia bahkan tidak tahu kapan tepatnya ia jatuh cinta pada Kalila. Saat ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa menahan perasaannya dan tidak ingin kehilangan Kalila seumur hidupnya. Namun kenyataan berkata lain. Orang yang ia pikir akan selalu berada dalam genggamannya, tiba-tiba memilih pergi. Marah dan tersakiti, ia menyetujui perceraian dengan penuh emosi,
berpikir bahwa Kalila akan merasakan penderitaan yang sama tampaknya. Namun hanya dalam 2 hari ia menyesali keputusannya. Selama ini Trevin terlalu percaya diri. Ia pikir Kalila akan selalu kembali padanya. Tapi kini, Kalila benar-benar ingin meninggalkannya. Kalila adalah seseorang yang mudah puas. Selama ia berusaha, Kalila pasti akan luluh. Namun sekarang sekeras apapun ia mencoba, Kalila tetap memilih pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Trevin merasa benar-benar tak berdaya. Jika Kalila pergi kali ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Trevin memutar otak, mencari cara agar Kalila tetap di sisinya tanpa merasa terpaksa. Tentu saja ada banyak cara untuk menahannya, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Tapi ia sadar ia tidak tega melakukannya. Ia tidak ingin melihat Kalila menderita bahkan sedikit pun. Ia ingin Kalila kembali dengan keinginannya sendiri. Sebuah ide muncul di benaknya, liburan bersama. Mungkin jika mereka menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang lebih santai, Kalila akan luluh dan memaafkannya. Dengan harapan itu, Trevin menemui ibunya. Itu ide yang cukup bagus. Sekarang kau membutuhkan ibumu untuk membantumu mendapatkan menantu perempuanku kembali ya. Dione berkata dengan nada menggoda. Jika bukan karena keadaan yang mendesak, Trevin tidak akan meminta bantuan ibunya. Dengan putus asa ia berkata, Bu, aku hanya ingin mengajaknya pergi untuk bersantai. Dione tentu saja tahu maksud sebenarnya dari anaknya. Trevin hanya ingin kebetulan bertemu dengan Kalila di perjalanan. Ia hanya alat bagi putranya untuk menjalankan rencana ini. Meski begitu, Dione setuju dan mulai membujuk Kalila. Kalila, tidak baik terus-terusan berdiam diri di rumah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Udara segar dan pemandangan yang indah mungkin bisa membantumu merasa lebih baik. Kalila sedikit terkejut, tapi setelah dipikir-pikir, Heston pernah membicarakan perawatan di luar negeri. Ia belum sempat melihatnya secara langsung. Mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan. Tanpa berpikir lama, Kalila menyetujui perjalanan itu. Trevin agak terkejut karena Kalila setuju begitu mudah. Meski merasa ada yang aneh, ia tidak menunjukkan perasaannya. Ia hanya berpikir, mungkin Kalila benar-benar ingin pergi untuk menyegarkan pikiran. Sementara itu, Heston yang sudah mengetahui rencana Kalila segera mengatur semuanya dan menunggu kedatangannya. Kalila mulai mengemasi barang-barangnya. Selama beberapa hari terakhir, ia memperhatikan bahwa suasana hati Trevin tampak lebih baik. Ia tidak lagi terlihat lesu seperti sebelumnya. Mungkin waktu benar-benar adalah obat terbaik. Mungkin tidak lama lagi Trevin bisa benar-benar melupakannya dan melanjutkan hidupnya dengan orang lain. Ketika hari keberangkatan tiba, Kalila dan Dione bersiap untuk pergi ke negara M. Yang mengejutkan, Trevin tidak muncul. Kalila mengira Dione memintanya untuk tidak ikut, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Namun sesampainya di area kelas 1 pesawat, ia melihat Trevin di sana bersama asistennya Roland Claire. Trevin tampak sedikit terkejut melihat mereka, tapi Roland segera berdiri dan menyapa dengan sopan. Halo, selamat pagi Nona Kalila, Nyonya Dione. Kalila menatap Dione dengan curiga. Dione hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Awalnya Dione juga bingung mengapa Trevin begitu tenang dan tidak ribut soal kepergiannya. Tapi ternyata ia punya rencana sendiri. Dione benar-benar meremehkan putranya. Bu, kau dan Kalila juga pergi ke negara M. Tanya Trevin dengan ekspresi terkejut seolah baru menyadari kehadiran mereka. Dione pura-pura mendengus 2 kali sebelum menjawab, ya, aku ingin mengajak Kalila ke luar negeri untuk bersantai. Bagaimana denganmu? Trevin tersenyum kecil dan berkata, beberapa bulan yang lalu, kami menerima laporan bahwa ada kontrak di negara M yang mengharuskan saya datang ke sana untuk meninjaunya langsung. Dione menahan tawa, sementara Kalila hanya menghela napas pelan. Ia tahu ini bukan kebetulan.